Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rizky Pratiwi, NIM 210869195. Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang menganalisis permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia. Berikut permasalahannya. 1. Pemerataan pendidikan di Kalimantan Tengah. Sekolah di Desa Lemo 2, Kecamatan Taweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah itu memiliki 9 ruang kelas untuk kegiatan belajar dan lebih dari separuhnya atau 5 ruang kelas mengalami kerusakan yang telah dibiarkan lebih dari 10 tahun. Pihak sekolah sudah berkali-kali meminta perbaikan kepada pemerintah daerah setempat, namun belum juga direalisasikan. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut, yang pertama adalah keterbelakangan sarana. Di Indonesia, masalah pemerataan pendidikan sudah tidak asing lagi didengar di telinga. Masyarakat terpencil seringkali tertinggal dalam hal sarana dan prasarana. Dengan sarana dan prasarana yang kurang memadai, tentu ini akan menjadi sangat berpengaruh pada proses perjalanan pendidikan. Karena siswa dapat belajar dengan baik jika sarana dan prasarananya bisa digunakan dengan baik. Upaya penanggulangan dari masalah tersebut yaitu perbaikan fasilitas. Pemerintah seharusnya lebih jeli dan teliti untuk melihat keadaan sekolah yang ada di Indonesia. Jangan sampai masalah sarana menjadi penghambat siswa dalam proses belajar dan mengajar, karena berada di lingkungan yang tidak kondusif. Seharusnya pemerintah mendukung siswa dalam belajar dengan menyediakan sarana penunjang yang lengkap, supaya dapat menumbuhkan semangat belajar dalam diri siswa tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah kuantitas pendidikan di Maluku. Di daerah-daerah terpencil di Maluku, masih banyak ditemui sekolah dengan kondisi yang memprihatinkan. Prasarana yang buruk menghambat proses belajar dan mengajar. Bahkan, masih banyak anak yang tidak bisa lagi menampung siswa di sekolah tersebut karena ruang kelas yang terbatas. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah yang pertama, laju pertumbuhan penduduk. Dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka penyediaan sarana dan prasarana seperti ruang kelas untuk belajar sebagai komponen penunjang juga harus ditambah. Tetapi jumlah dan daya tampung suatu kelas juga tidak dapat dipaksakan karena akan mengganggu pendidik untuk berinteraksi kepada muridnya, sehingga proses belajar menjadi kurang hikmat. Faktor selanjutnya adalah aspirasi masyarakat. Masyarakat menganggap pendidikan dapat memberikan jaminan bagi peningkatan taraf hidup dan pendakian di tangga sosial. Oleh karena itu, orang tua mendorong anaknya untuk bersekolah agar anak-anaknya nanti memperoleh pekerjaan yang lebih baik daripada orang tuanya sendiri. Kecenderungan aspirasi masyarakat semakin meningkat dari tahun ke tahunnya. Masyarakat sudah melihat secara nyata, bahkan pendidikan akan lebih menjamin dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan menetap atau akan meningkatkan status sosial mereka. Upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut yang pertama adalah sistem PAMONG. Sistem ini berusaha mengubah pandangan bahwa belajar hanya dapat dilakukan di gedung sekolah, dan bahkan jika anak ini putus sekolah bukan berarti putus dalam belajar. Sistem ini berupaya untuk meningkatkan pemerataan kesempatan dalam memperoleh pendidikan. Selain itu,
Sistem ini juga bisa menjadi wadah dan kesempatan bagi anak karena terpaksa tidak bisa belajar di sekolah. Upaya selanjutnya adalah pengembangan pendidikan luar sekolah atau kejar paket. Ini juga bisa menjadi sarana yang bisa membantu anak-anak yang ketinggalan sekolah untuk mengejar ketertinggalannya dalam melaksanakan pendidikan. Upaya yang terakhir yaitu homeschooling. Ini juga bisa menjadi sarana bagi anak-anak yang tidak bisa atau terpaksa untuk tidak mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Namun, biaya yang harus dikeluarkan oleh orang tua tentu tidaklah murah. Dan itu kembali lagi kepada orang tua siswa tersebut. Permasalahan selanjutnya adalah kualitas pendidikan di Sumatera Utara. Kualitas pendidikan di Sumatera Utara perlu mendapatkan perhatian yang serius, seksama, dan kesadaran semua pihak dalam membenahi dan memajukan pendidikan. Indeks integritas ujian nasional di Sumatera Utara masih di bawah rata-rata nasional. Bahkan hasil akreditasi sekolah yang mendapat kategori A untuk tingkat SD, SMP, SMA, dan SMK jumlahnya di bawah 30%. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah standar sarana dan prasarana. Kelengkapan dalam sarana dan prasarana yang disediakan di sekolah akan mempengaruhi kualitas suatu sekolah, karena semua kelengkapan sarana dan prasarana sebagai penunjang dalam proses belajar dan mengajar. Dengan ini juga akan mempengaruhi penilaian sekolah tersebut untuk mendapatkan akreditasi yang baik. Faktor selanjutnya adalah standar pendidik dan tenaga kependidikan. Standar ini merupakan kriteria profesional yang harus dimiliki oleh suatu sekolah, karena sekolah yang berkualitas tergantung pula kepada organ-organ yang ada di dalamnya, seperti pendidik dan tenaga kependidikan tersebut. Dan upaya dari penanggulangan permasalahan tersebut adalah inovasi dalam pendidikan. Suatu sekolah harus memiliki inovasi dalam mengembangkan pendidikan di sekolahnya, agar siswa tidak bosan dengan metode pembelajaran yang diterapkan. Selain itu, inovasi pendidikan yang dilakukan di sekolah tersebut juga akan menjadi nilai plus untuk masa depan sekolah tersebut. Masalah selanjutnya adalah efisiensi. Penerapan kurikulum K13 di Sumatera Selatan yang masih gamang, karena masih dilakukan dengan setengah hati. Bahkan K13 di Sumatera Selatan masih dalam uji coba, sehingga tidak menutup kemungkinan untuk diganti kembali, karena masih banyak guru dan peserta didik yang masih kesulitan dalam penerapan kurikulum ini. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah perkembangan iptek. Perkembangan iptek merupakan penerapan yang direncanakan dari ilmu pengetahuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dengan perkembangan tersebut, dapat berkembangnya gaya hidup baru. Kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi perubahan isi pendidikan dan metodenya. Upaya yang dapat dilakukan untuk penanggulangan permasalahan tersebut, yang pertama, memberikan pendidikan dan pelatihan kepada para guru, terkhususnya guru mata pelajaran, sehingga mereka dapat memahami dan mengerti apa yang akan mereka ajarkan. Yang kedua, menyediakan media pembelajaran dan sumber-sumber belajar sehingga antara isi kurikulum dengan materi pembelajaran dapat berkesinambungan karena adanya media dan sumber pembelajaran. Selanjutnya,
memberikan motivasi kepada peserta didik bahwasanya dengan kurikulum 2013, peserta didik akan lebih kreatif dan semangat dalam pembelajaran. Yang terakhir, menyediakan media pembelajaran yang berbasis teknologi yang sesuai dengan isi kurikulum sehingga tidak mengalami ketinggalan. Permasalahan selanjutnya adalah efektivitas pendidikan di Sumatera Utara. Kabupaten Karo, Sumatera Utara menggunakan aplikasi WhatsApp, Zoom, dan Google Classroom sebagai penunjang dalam pembelajaran jarak jauh. Terlihat dari persentase orang tua murid yang mendukung program pembelajaran jarak jauh dengan metode itu. Namun, di samping itu, orang tua juga kewalahan dalam membeli kuota internet. Namun, dengan perangkat digital ini, maka murid di sekolah dapat dengan mudah menerima pelajaran dimanapun dan kapanpun. Adapun faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah pertumbuhan penduduk. Karena meningkatnya faktor pertumbuhan penduduk, maka kebutuhan masyarakat juga semakin meningkat. Dan ini tidak menutup kemungkinan bahwa sebagian orang tua juga akan kesulitan untuk membeli kuota internet karena harus ada kebutuhan lain yang juga mendesak. Upaya penanggulangan permasalahan tersebut adalah yang pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan. Yang pertama, mengatasi kurangnya pengetahuan dalam menggunakan aplikasi belajar dengan cara menggali informasi yang berkaitan dengan cara penggunaannya di internet. Yang kedua, mengatasi gangguan sinyal saat berlangsungnya proses belajar mengajar. Yang ketiga, untuk mengatasi perangkat elektronik yang kurang mendukung itu dengan cara guru memberikan waktu yang fleksibel bagi peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Yang terakhir, bagi anak-anak yang memiliki masalah pada kuota bisa mencari alternatif lain dengan cara belajar bersama dengan teman. Permasalahan selanjutnya adalah relevansi pendidikan di Nusa Tenggara Barat. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, banyak anak yang putus sekolah dan enggan melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Banyak di antara mereka yang memilih bekerja di alam daripada melanjutkan sekolahnya, karena mereka beranggapan bahwa potensi pekerjaan yang masih belum jelas di daerah tersebut jika ia tetap melanjutkan sekolahnya. Hal ini terjadi karena kurangnya lapangan pekerjaan di sana. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat sangat mempengaruhi semangat dan motivasi seseorang siswa, bahkan orang tua dalam menumbuhkan motivasi belajar. Karena dalam benak mereka, jika kita berpendidikan tinggi, maka akan mendapatkan pekerjaan yang layak dan enak. Begitu juga sebaliknya. Tetapi, jika potensi kerja di daerah tersebut tidak ada, bagaimana motivasi belajar itu akan tumbuh? Ibaratnya, mereka tidak memiliki tujuan setelah pendidikannya selesai. Adapun upaya dalam penanggulangan permasalahan tersebut adalah yang pertama, dapat menyediakan kesempatan pemerataan belajar. Artinya, semua warga negara yang butuh pendidikan dapat ditampung dalam satu satuan pendidikan. Yang kedua, dapat mencapai hasil yang bermutu. Artinya, perencanaan, pemrosesan pendidikan dapat mencapai hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. Yang ketiga, dapat terlaksana secara efisien. Artinya, pemrosesan pendidikan sesuai dengan rancangan dan tujuan yang ditulis dalam rancangan. Yang terakhir, produk yang bermutu tersebut relevan, artinya hasil pendidikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.
Permasalahan pendidikan yang terakhir yaitu permasalahan khusus pendidik dan tenaga kependidikan di Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan fakta di lapangan menunjukkan bahwa di NTT, khususnya di Kecamatan Sulamu, menggunakan praktek yang keliru lewat metode dan sistem pendidikan yang menunjukkan pendidikan instruksional dan anti dialog. Guru menjadi sangat otoriter, syarat komando, dan instruksif. Hal ini terlihat dari pembelajaran yang dilakukan sehari-harinya. Guru memerintah siswa dan siswa menurutinya tanpa menanyakan apa alasannya. Sementara itu, jika ada siswa yang melakukan instruksi yang berbeda, maka gurunya menganggap anak tersebut nakal. Selain itu, ada pembelakuan untuk siswa pintar dan siswa bodoh di sekolah. Metode ceramah yang satu arah, pembelakuan hukuman fisik, bahasa yang kasar, serta penerapan aturan yang tidak ada kaitannya dengan pembelajaran tanpa memikirkan dampak perkembangan ke depannya. Faktor yang mempengaruhi berkembangnya permasalahan tersebut adalah keterbelakangan budaya. Keterbelakangan budaya ini terjadi tidak terlepas dari kenyataan apakah kebudayaan itu tradisional atau sudah ketinggalan zaman. Seperti pada kasus di atas, mungkin ini sudah menjadi budaya yang digunakan sebagai metode pengajaran yang digunakan. Tapi metode ini tidak bisa digunakan karena ini akan menghambat perkembangan peserta didik untuk kedepannya. Lalu, upaya penanggulangan dari permasalahan tersebut adalah dengan pembaruan kurikulum. Seharusnya di sekolah tersebut sudah dilakukan pembaharuan kurikulum oleh pemerintah setempat agar guru hanya sebagai fasilitator dan peserta didik yang banyak aktif dalam pembelajaran. Selain itu, harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengapresiasikan dirinya tanpa adanya doktrin dari guru sebagai pendidik. Baiklah, itu hasil presentasi saya tentang permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia dan bagaimana cara menanggulanginya. Sekian, saya mohon maaf kalau ada yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.